كما نوى أهلنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. وإلى مصنف هذا الكتاب الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلى هذه النيات وكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Wa ala hadza hikayatun. Wa ala hadza, dan ialah atas ini hadis, hikayatun, adapun cerita. Anna rajulan, sesungguhnya orang laki-laki, mata yang mati. Siapa rajul? Rajul itu mati ala ahdi Musa alaihissalam, pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini adalah adik dari Nabi Harun, dan beliau punya julukan Kalimullah, di mana Allah menurunkan kitab Taurat di Bukit Tursi. Di ceritanya ada seorang laki-laki mati pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Fakariha, lalu enggan, annasu, siapa manusia. Manusia itu enggan, uslahu, kepada memandikan rajul, wadafnahu, dan menguburkan rajul. Kenapa mereka enggan? Difisihi, karena pasiknya rajul. Fa'khadhu, lalu menyeret siapa mereka annas, birijlihi, dengan memegang kakinya rajul, watorohu, dan melemparkan siapa mereka annas, hu, kepada rajul, melemparkan bimas balati, di tempat sampah atau di tempat kotoran. Mohon kalau salah atau kurang benar ditegur. Jadi laki-laki ini meninggal, kemudian manusia sekitar enggan untuk memandikan, menguburkan, karena saking fasiknya. Bahkan mereka menyeret, kemudian melemparkan rajul ini ke tempat sampah. Fauha, lalu menurunkan wahyu Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Allah itu menurunkan wahyu ila Musa alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam. Merencana. Kitab saya salah. Gua nggak tahu ya kalau pilih yang salah ya. Karena baru loncat ya. Karena lain cetakan. Biasa. Hah? Biasa. Mendadak yang lain. Nanti saya mendingan ini baca banyak kali loh. Boleh dulu enggak Pak? Boleh. Yang punya saya meloncat enggak? Enggak. Harus kan. Duluan enggak. Ya sendiri yang meloncat. Ya, meloncat boleh. Itu paling Kita waktu ini muda. Masih murah, masih murah. Jadi Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa qala, dan berfirman siapa Allah, ya Musa, wahai Musa,
mata telah mati rojulun siapa orang laki-laki fi mahallati fulanin di sebuah tempat atau tempatnya fulan, fil masbalati di tempat sampah. Wa huwa adapun rojulun mata itu waliyun ialah kekasih minuniyai dari kekasih-kekasihku. Jadi ternyata si rojul ini menurut pandangan manusia di sekitar ini orang yang fasik, tapi Allah menurunkan wahyu bahwa rojul yang mati ini adalah kekasih dari kekasihnya Allah. Pak Aris. Iya betul. Tak disangka pakai majhulun fil ard makrufun fis sama. Walam yashilu, sementara ini wawnya waw hal adverb of manner. Walam yasilu, dan sementara tidak mau memandikan siapa nas hu kepada rojul. Walam yakfinu, dan tidak mau memandikan, yang tidak mau mengkafani siapa nas itu hu kepada rojul. Walam yadfanu, dan tidak mau menguburkan siapa nas hu kepada rojul. Ini demi Allah. Fathab, pergilah siapa engkau, falsil, dan memandikanlah siapa engkau hu kepada rojul tersebut. Wakafin, dan mengkafanilah siapa engkau hu kepada rojul. Wasoli, dan mensolatilah siapa engkau alaihi kepada rojul. Wadfan, dan menguburkanlah siapa engkau hu kepada rojul. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa. Faja'a, lalu datang Musa alaihi salam, siapa Nabi Musa alaihi salam datang ila tilkal mahallah, ke tempat itu, ke tempat di mana rojul ini meninggal. Wasa'ala, dan bertanya siapa Nabi Musa, bertanya hum kepada mereka anas, tentang apa? Anil mayiti, tentang mayit, tentang rojul yang meninggal itu. Faqalu, lalu berkata siapa mereka anas, atau menjawab siapa mereka anas lalu kepada Nabi Musa. Apa jawaban mereka? Mata telah mati rojulun, siapa orang laki-laki, fi sifati kada wa kada, orangnya seperti ini dan seperti ini. Wa innahu, dan sesungguhnya rojul yang mati itu, karena ada siapa rojul fasikon, ialah orang yang fasik. Muklinan, lagi kalau dalam bahasa Jawa itu mungkin ngetok, terang-terangan. Ya, muklinan, terang-terangan. Kan ada terkadang orang melakukan pelanggaran, tidak berpuasa misal, ini tidak berpuasa, makan, minum dengan terang-terang. Mapaddo, bahasa Inggrisnya mapaddo. Katanya orang Jawa itu ngetok. Kan ada tipe orang yang memang melakukan pelanggaran itu nyinyir lah, seolah-olah melawan. Jadi sudah tidak puasa, minum, makan di tengah jalan. Biasanya kan orang melakukan pelanggaran dengan sembunyi-sembunyi. Ini tidak, ini muklinan. Mapaddo bahasa Inggrisnya. Nyingi. Apa bahasa anunya? Bahasa nyingi. Faqala, lalu bertanya siapa Nabi Musa, aina, ialah di manakah, makanuhu, adapun tempatnya. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala auha, ialah menurunkan wahyu siapa Allah ilayya kepadaku, ini dawuhnya Nabi Musa, diadilihi, karena semata-mata rojul yang mati itu.
berkata siapa Nabi Musa, "Fa'limuni," maka memberitahukanlah siapa engkau semua ni kepadaku, maka nahu kepada tempatnya, akan tempat si rojul mati itu. Fadhahabu, lalu pergi siapa mereka Anas. Falamma manakala ro'a, melihat hu kepada itu rojul yang mati itu, Musa alaihissalam, siapa Nabi Musa alaihissalam, melihat Nabi Musa pada laki-laki itu matruhan halih dicampakkan. Sampai tak cerita tadi filmas balati, di tempat sampah. Wahbaro, dan memberitahukan hu kepada Nabi Musa, annasu, siapa manusia, memberitahukan ansu'i amalihi, tentang kejelekan perbuatannya rojul. Karena seperti itu naja bermunajat Musa, siapa Nabi Musa alaihissalam, Rabbahu, kepada Tuhannya. Karena Nabi Musa itu kalimullah, bisa berkomunikasi langsung kepada Allah. Faqala, lalu berkata siapa Nabi Musa, ilahi, wahai Tuhanku, amarta, telah memerintahkan siapa engkau ni kepadaku, bidapnihi, dengan menguburkan rojul, wassolati, dan mensolati alaihi, kepada rojul. Wa qaumuhu, sementara adapun kaumnya rojul, yashhaduna, bersaksi siapa mereka, bersaksi alaihi, atas rojul mata, laki-laki yang mati itu, saron, kepada kejelekan. Sementara di sisi lain masyarakat sekitar mengatakan bahwa rojul ini adalah orang yang buruk perbuatannya. Fa'anta, adapun engkau, a'lamu, ialah lebih mengetahui, minhum, daripada mereka Anas, bisanani, dengan pujian, watakbihi, dan celaan. Artinya Allah tahu mana yang layak dipuji, mana yang tidak layak dipuji, yang dihinakan. Fa'auha, lalu mewahyukan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, ilaihi, kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, sodako, benar, kaumuhu, apa kaumnya rojul itu, bima, di dalam sesuatu, hakau, yang telah menceritakan siapa mereka, menceritakan anhu, tentang rojul, min su'i af'alihi, dari jeleknya perbuatannya rojul. Wa irohanahu, akan tetapi rojul itu tasyafa'a, meminta syafaat, meminta pertolongan, ilayya, kepadaku, kapan itu, inda wafatihi, ketika menjelang wafatnya rojul, bisalasati asya'a, dengan 3 perkara. 3 perkara itu, lau sa'ala, andai kata meminta, biha, dengan salah satu asya'a, meminta mini kepadaku, siapa yang meminta, jami'ul muznibina, siapa seluruh orang-orang yang berbuat dosa, min khalqi, dari makhlukku, la'a'toitu, niscaya aku akan memberikan hu kepadanya. Fakaifa, lalu bagaimana, la arhamu, tidak merasa iba siapa aku hu kepadanya. Waqad salah, dan sungguh-sungguh meminta siapa rojul, nafsahu, pada di dalam hatinya. Betul, nafsahu, di dalam hatinya. Wa ana, sementara adapun aku, arhamur rahimina, ialah zat yang maha penyayang. Qala, berkata Musa, siapa Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa masalah satu, apa yang 3 itu? Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, lamma manakala, danat, telah dekat, wafatuhu, apa kematiannya rojul,
Qala berkata siapa rojul, ya Rabbi wahai Tuhanku, anta adapun engkau, ta'lamu ialah maha mengetahui siapa engkau, mini daripada aku. Betul. Mini daripada aku. Ani sesungguhnya aku, kuntu ada siapa aku, artakibu suka melakukan siapa aku, al-ma'asi kepada maksiat-maksiat. Wa kuntu sementara adapun aku, akroha ialah benci, al-maksiata kepada maksiat, fi qalbi di dalam diriku. Jadi sekalipun rojul ini melakukan maksiat, sejatinya dia benci dengan perbuatan maksiat itu. Jadi bukan menikmati, tapi benci. Lakin akan tetapi ijtama'a berkumpul fi di dalam diriku, berkumpul salasul hisolin apa 3 perkara, hatta sehingga itakabtu melakukan siapa aku, melakukan al-maksiata kepada maksiat, melakukan maksiat itu ma'a karohatil maksiati beserta rasa tidak senang melakukan maksiat, ada kebencian pada saat melakukan maksiat, fi qalbi di dalam hati. Awaluha adapun awalnya salasu hisolin, hawa nafsi, yang pertama ialah hawa nafsu. Nafsu itu kan an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau masuk ke toko lihat permen, minta permen dulu. Setelah itu lihat kerupuk, minta kerupuk. Demikian itulah kalau masuk ke Yudan. Pertama lihat T160. Obati mata. Iya. Pemanasan. Jadi hal-hal yang membuat laki-laki itu melakukan perbuatan maksiat, yang pertama adalah hawa nafsu. Warofi kusuhu, dan yang kedua adalah teman yang jelek, artinya teman yang selalu berbuat jelek. Wa iblisu, dan yang ketiga iblis, laknatullahi alaih, yang Allah melaknatnya. Wa hadhihi salatatu, adapun yang 3 ini Al-Qad menjerumuskan, apa hadis salasa, menjerumuskan ni kepadaku, fil maksiati di dalam melakukan maksiat. Fa'inaka maka sesungguhnya engkau, ta'lamu ialah maha mengetahui siapa engkau, mini daripadaku, mengetahui ma kepada apa aku yang mengucapkan siapa aku. Fafir maka hendaklah mengampuni siapa engkau li kepadaku. Jadi pada saat dia bermunajat minta ampun kepada Allah, laki-laki ini mengakui tentang kesalahannya. Wasanya itu adapun yang kedua, qala berkata siapa rajul, ya Rabbi wahai Tuhanku, innaka sesungguhnya engkau, ta'lamu ialah maha mengetahui siapa engkau, bi'ani kepadaku, irtakabtu yang melakukan siapa aku, al-ma'asi kepada maksiat-maksiat. Wakana sementara ada, makomi apa tempatku atau tempat tinggalku, ma'al fasyakoti, bersama orang-orang fasik. Jadi kediaman si rojul ini dihimpit oleh lingkungan yang banyak orang fasik. Jadi tempatnya tidak menguntungkan, salah gaul katakanlah begitu. Walakin akan tetapi aku lebih mencintai suhbatas solihina, bergaul dengan orang-orang soleh. Jadi walaupun dia bertetangga dengan orang-orang fasik, di dalam hatinya dia lebih suka, lebih senang bergaul dengan orang-orang soleh.
daripada bergaul dengan orang-orang fasik. Wazubdahum, dan orang-orang yang zuhud, jadi mereka-mereka yang zuhud. Wal maqamu, adapun tempat, berarti tempat ini ya, tempat tinggalnya dia. Jadi wal maqamu, adapun tempat berdiam atau domisilinya ya. Mahu, beserta mereka solihin, karena ada siapa rojul itu, ahabba, ialah lebih senang, ilaya, siapa aku, minal fasikina, daripada bersama orang-orang fasik. Jadi sebenarnya dia, andai kata boleh memilih bertempat tinggal dengan bertetangga dengan orang-orang fasik, lebih memilih dengan orang-orang soleh. Dia tidak suka, jadi lebih cinta bergaul dengan orang-orang soleh daripada orang-orang yang fasik. Benar ya? Kalau ada yang salah bisa didiskusikan, karena ini bukan goes bareng. Wasali satu, adapun yang ketiga, perkara yang ketiga itu, qala, berkata siapa rojul, ilahi, wahai Tuhanku, innaka, sesungguhnya engkau, ta'lamu, ialah mengetahui siapa engkau, mini, kepadaku, mengetahui anna solihina, bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang solih, kanu, ada siapa orang-orang soleh itu, ahabba, ia lebih cinta, ilayya, siapa aku, minal fasikina, daripada orang-orang fasik. Aku lebih cinta bergaul dengan orang-orang soleh daripada bergaul dengan orang-orang yang fasik. Hatta, sehingga lau istakbala, andai kata menghadap ni kepadaku, siapa yang menghadap, rojulani, siapa dua orang laki-laki, solihun, yang pertama orang soleh, wa tolihun, dan yang kedua orang yang fasik. Jadi ada kata ada dua orang, satunya soleh, satunya fasik. Solihun di sini menjadi badal ba'du minkul dari rojulani, karena rojulani itu mahalnya mahal rofa, karena jadi fa'il maka badalnya juga harus rofa. Solihun wa tolihun, badal itu adalah lafaz pelengkap yang berfungsi menganulir hukum kedudukan lafaz sebelumnya tanpa menggunakan kata sambung. Toleh kebalikan soleh. Iya, toleh itu tolian itu mungkin bahasa iya. Jadi tolian. Kalau harus jadi tolian. Toleh. Jadi kebalikan didus soleh ya. Kebalikannya dari soleh. Jadi andai kata ada dua orang menghadap kepadaku, katanya si laki-laki ini, satunya orang yang soleh, satunya orang yang tidak soleh, yang keji, laqaddamtu, niscaya aku akan mendahulukan hajatas solihi, akan kepentingan orang-orang yang soleh, alat tolihi, ketimbang orang yang tolih, orang yang keji. Qala, berkata fi riwayati Wahb bin Munabbih, di dalam riwayatnya Wahab bin Munabbih, qala, berkata siapa rojul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lau afauta, andai kata mengampuni siapa engkau, wa wafarta, dan memaafkan siapa engkau, dzunubi, akan dosa-dosaku, yakrohu, maka akan bergembira, aulia buka, siapa kekasih-kekasihmu, wa anbiya buka, dan para nabi, wa yahzanu, dan akan sedih, asyaitonu, siapa syaiton, adui, musuhku, wa aduwika, dan musuhmu. Ya, ini pinter ya, jadi merangkai kata-kata doa ini pinter. Jadi kalau sampai engkau mengazab aku, tidak mengampuni, itu pesta orang setan. Dan yang kekasihnya Allah akan merasa sedih. Kalau berkata siapa, betul, meloncat. Walau azabta, andai kata menyiksa siapa engkau, ni kepadaku, menyiksa bidunubi, sebab dosa-dosaku,
yakrahu maka akan bergembira ria asyaitoni siapa setan wa'wanhu dan sebangsanya dan pengikut-pengikutnya wayahzanu dan sedih al-anbiya'u siapa para nabi wal auliya'u dan para kekasih. Wa ini dan sesungguhnya aku a'lamu ialah tahu siapa aku anna parohal auliyahi sesungguhnya kebahagiaan para wali itu ilaika bagimu ahabbu ialah lebih cinta min farhis syaitoni daripada kegembiraan setan wa wanihi dan pengikut-pengikutnya setan fa'fir maka dalam mengampuni siapa engkau li kepada ini merayu ini jadi engkau saya lebih tahu tentang kegembiraan para kekasih itu ketimbang kegembiraan para setan itu. Kalau kemudian Allah itu mengadab si laki-laki ini, maka setan akan bergembira dan para wali akan bersedih bersama-sama. Ini bisa ditiru jadi doa. Yang tidak boleh ditiru itu melakukan dosanya. Kalau doanya bisa ini ditiru. Nah, karena kemudian si laki-laki itu berkata demikian, berdoa demikian, Allahumma ya Allah, ini ada tulisannya ternyata, Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau, ta'lamu ialah maha mengetahui siapa engkau, mini kepadaku, mengetahui ma kepada apa, aku lu yang mengucapkan siapa aku, farham maka hendaklah mengasihanilah siapa engkau ni kepadaku watajawaz dan mengampuni siapa engkau ani kepadaku. Qala berfirman Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala farahimtu lalu aku mengasihani hu kepada rojul itu wa ghafartu dan memaafkan siapa aku lahu kepada rojul watajawaztu dan mengampuni siapa aku anhu kepada rojul. Kenapa bisa demikian? Pak ini karena sesungguhnya aku Raufun ilah zat yang maha penyantun, Rahimun lagi maha penyayang. Khosotan apalagi ya, diartikan apalagi atau khusus, khosotan secara khusus liman bagi orang akorro yang mengakui siapa man, mengakui bidzambi dengan dosa baina yadaya di hadapanku. Ternyata kuncinya bahwa si rojul ini diampuni oleh Allah karena dia mengakui tentang perbuatan dosanya, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa taubatnya seseorang itu yang harus dilakukan pertama kali adalah pengakuan. Tanpa pengakuan tidak bisa. Jadi harus ngaku, ya Allah saya sudah melakukan dosa, saya sudah melakukan maksiat, harus ngaku. Jangan aneh. Jangan hanya minta ampunan tapi tidak mengakui perbuatan. Jadi akorro ini menjadi jawab dari apa yang kita baca di awal ini. Ternyata laki-laki ini karena ngaku. Ternyata pengakuan itu penting. Pengakuan kepada Allah. Betul. Ini kan khosotan liman akorro bidzambi baina yadayhi. Jadi karena dia itu ngaku di hadapan Allah. Wahada adapun ini rojul akorro ialah mengakui siapa rojul, mengakui bidzambi dengan dosa, artinya mengakui sudah melakukan dosa. Kalau waktu lalu mengampuni siapa aku lahu kepada rojul, watajawaztu dan memaafkan siapa aku anhu kepada rojul. Itu firman-Nya Allah menjawab tentang pertanyaan Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa, ini firman-Nya Allah, if'al, melakukanlah siapa engkau ma kepada apa amartu yang telah memerintahkan siapa aku kepada. Fa ini karena sesungguhnya aku alfiru telah mengampuni siapa aku bihurmatihi sebab kehormatannya rojul yang meninggal itu mengampuni liman kepada orang sholat yang melakukan sholat siapa man itu